Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semua teman-teman semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan berlimpah kebaikan dari Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi mengenai ragam dan laras bahasa. Sebelumnya, saya telah meminta teman-teman untuk membaca dan menganalisis beberapa teks yang sebenarnya jika teman-teman perhatikan teks-teks tersebut merupakan teks yang berbeda dan merupakan salah satu contoh adanya ragam bahasa. Kita terbiasa menggunakan ragam bahasa yang berbeda walaupun mungkin sebelumnya teman-teman tidak secara sadar menggunakan ragam bahasa yang berbeda-beda, tapi pada dasarnya setiap saat kita sudah melakukannya. Misalnya ketika teman-teman berbicara dengan dosen dan ketika teman-teman berbicara dengan teman akrab teman-teman begitu. Ketika teman-teman berbicara dengan dosen, teman-teman cenderung akan menggunakan kosakata yang baku, kemudian tidak banyak menggunakan kata unsur-unsur fatis, misalnya duh, ah, dan lain-lain. Sementara ketika berbincang dengan teman yang akrab, teman dekat begitu, atau teman sebaya, teman-teman biasa menggunakan bahasa yang lebih luas. Bisa jadi menggunakan bahasa gaul atau menggunakan bahasa yang ragamnya non-baku atau tidak baku. Apa itu ragam bahasa? Ragam bahasa sebenarnya merupakan variasi bahasa sesuai dengan topik yang dibicarakan, hubungan pembicara, orang yang dibicarakan, atau menurut medium pembicara. Jadi ketika seseorang menentukan untuk menggunakan salah satu ragam bahasa, sebenarnya orang tersebut juga menentukannya berdasarkan topiknya apa, kemudian bagaimana hubungan antara pembicara dengan mitra tutur atau lawan tutur atau pendengar, kemudian berkaitan juga mungkin dengan orang yang dibicarakan atau medium pembicara, alat modalnya apa begitu. Ragam bahasa ini muncul karena latar belakang budaya, sejarah, ataupun letak geografis. Saya jabarkan di sini yang pertama karena keragaman penutur. Ketika teman-teman masuk ke dalam sebuah masyarakat tutur yang beragam, maka teman-teman cenderung akan menggunakan kalimat-kalimat atau menggunakan kosakata yang bisa dimengerti oleh semuanya. Akibatnya, ketika penuturnya itu beragam, otomatis teman-teman juga tidak hanya melihat dari sisi teman-teman sendiri, tetapi juga melihat dari sisi pemahaman dari lawan bicara teman-teman. Akibatnya, barangkali misalnya teman-teman berasal dari suku Jawa, kemudian masuk ke dalam sebuah komunitas Jawa, ketika teman-teman menggunakan full bahasa Indonesia, bisa jadi ada satu atau dua kata yang tidak dimengerti oleh lawan tuturnya, sehingga teman-teman menggunakan bahasa Jawa. Masuknya bahasa Jawa ke dalam sebuah rangkaian kalimat yang menggunakan bahasa Indonesia tersebut bisa menjadi salah satu contoh ragam bahasa yang muncul. Begitu juga dengan misalnya ketika seseorang masuk dalam lingkungan pergaulan yang luas begitu. Ketika kita kalau dulu itu kan lingkungannya masih lingkungan kecil ya. Penuturnya juga penutur yang masih seragam lah dengan kita. Akan tetapi ketika penuturnya mulai beragam, lingkupnya beragam, berbeda-beda suku, berbeda bahasa ibu misalnya, maka akan muncul berbagai macam ragam bahasa. Misalnya di Jaksel gitu.
dialek-dialek Jaksel yang mencampurkan antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris bisa terjadi karena adanya keragaman penutur. Penuturnya bukan hanya orang Indonesia saja, mereka terbiasa untuk Jakarta Selatan konon merupakan tempat banyak ekspatriat di sana gitu ya. Sehingga penuturnya beragam, kebanyakan menggunakan bahasa Inggris. Akhirnya muncullah dialek Jaksel yang mencampurkan antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam sebuah kalimat. Kemudian yang kedua adanya faktor sejarah. Faktor sejarah ini tentu saja berkaitan dengan adanya situasi yang terjadi beberapa tahun sebelumnya. 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun. Yang paling bisa kita ambil contoh misalnya ketika dahulu ada karisidenan-karisidenan. Wilayah-wilayah di Pulau Jawa itu dibagi menjadi karisidenan-karisidenan pada masa kolonial ya. Nah, wilayah-wilayah yang berada di dalam satu karisidenan yang sama ini memiliki ragam bahasa yang hampir sama. Misalnya Karisidenan Banyumas. Masyarakat di Karisidenan Banyumas, walaupun sekarang sudah terbagi menjadi Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, kemudian Kabupaten Banjarnegara misalnya, mereka memiliki satu dialek yang hampir sama, ngapak, gitu ya, ngapak yang sama. Kemudian kalau bergeser lagi di Karisidenan Pekalongan misalnya, Pekalongan ada Pekalongan, Kajen, begitu akan memiliki ragam yang berbeda dengan ragam yang dimiliki oleh orang-orang di Karisidenan Banyumas. Padahal sama-sama di Pulau Jawa, sama-sama menggunakan Pulau Jawa, tetapi karena dulu memang dibagi-bagi begitu, akhirnya bahasa yang digunakan juga berbeda. Begitu pula dengan misalnya kalau di dekat-dekat Jogja, ada di Purworejo ya. Jogja, kemudian Purworejo. Wilayah-wilayah di daerah Purworejo dan sekitarnya yang merupakan bagian dan masih ada hubungannya dengan wilayah Jogja, itu cenderung menggunakan bahasa atau dialek yang ragamnya lebih dekat ke Jogja, tidak ke Kebumen atau ke Cilacap. Karena dulunya kerajaan Badolen begitu masih ada kaitannya dengan kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Yogyakarta masa itu, di masa lalu, bukan Jogja yang sekarang ya, tapi lebih ke Mataram. Kemudian yang ketiga adanya perkembangan masyarakat. Perkembangan masyarakat otomatis berkaitan dengan kemajuan teknologi, kemudian adanya berbagai masyarakat global ya, yang mengakibatkan hilangnya batasan-batasan antar wilayah. Karena masyarakatnya berkembang, bahasa yang digunakan ragamnya juga berkembang. Ada kosakata-kosakata yang dahulu tidak pernah digunakan dan tidak pernah muncul menjadi sering digunakan. Kosakata-kosakata yang tidak selalu berasal dari bahasa Indonesia ini akhirnya menyebabkan adanya perkembangan kebahasaan yang tidak bisa dielakkan. Misalnya penggunaan kosakata-kosakata yang berkaitan dengan istilah iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian ketika digunakan akhirnya menyebabkan adanya sebuah keragaman bahasa yang baru. Yang keempat adalah perbedaan wilayah. Perbedaan wilayah ini memiliki keterkaitan dengan faktor sejarah juga sebenarnya. Tapi kalau perbedaan wilayah kita melihatnya dari segi geografis, bagaimana orang-orang yang berada di tepi pantai yang wilayahnya rendah memiliki ragam yang berbeda dengan masyarakat penutur yang bertempat tinggal di wilayah pegunungan misalnya, atau wilayah Indonesia Barat dengan Indonesia Timur, atau antar pulau, Pulau Jawa, Pulau Sumatera, itu biasanya memiliki ragam yang berbeda yang ketika mereka mengucapkan, misalnya
kita bisa melihatnya dari nada atau intonasi. Intonasi yang berbeda, kita bisa tahu, oh, sepertinya dia orang mana, begitu. Kadang-kadang kita bisa menebak orang itu berasal dari mana hanya dengan mendengarkan ucapan atau perkataan dari seseorang. Yang kelima adalah faktor sosial. Faktor sosial ini diantaranya dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, usia, dan tingkat sosial ekonomi. Misalnya bahasa golongan buruh, bahasa golongan atas, dan bahasa kaum menengah. Kadang ada beberapa kata yang diucapkan secara berbeda, misalnya fakultas, film, fitnah, dan kompleks, begitu. Bisa diucapkan dengan hanya fakultas, film, fitnah, dan kompleks. Kita punya 3 sudut pandang untuk melihat ragam bahasa berdasarkan jenis pemakaiannya. Jenis pemakaiannya apa? Kita lihat dari 3 sudut pandang. Yang pertama kita melihat dari sudut pandang media, yang kedua dari sudut pandang hubungan antar pembicara, dan yang ketiga kita melihat dari sudut pandang pokok persoalan. Melalui sudut pandang media, ada 2 media yang biasa kita gunakan. Yang pertama adalah lisan dan yang kedua adalah media tulis. Pada media lisan ini biasanya merupakan ragam bahasa cakapan atau bahasa yang kita gunakan dalam percakapan sehari-hari. Kemudian ada juga ragam bahasa pidato yang biasa kita temukan di pidato-pidato, misalnya pidato-pidato acara yang tidak sangat resmi gitu ya, bukan acara kenegaraan, pidato kegiatan yang biasanya tingkat RT, tingkat RW atau sekolah gitu. Kemudian ada ragam bahasa kuliah dan ada ragam bahasa panggung. Ragam bahasa panggung seperti saat teman-teman menonton konser atau apa, kemudian teman-teman menjadi MC, memandu acara, biasanya menggunakan ragam bahasa yang berbeda. Kemudian ada ragam tulis. Ragam tulis ini biasanya berupa ragam bahasa teknis, istilah-istilah yang berkaitan dengan teknis ya. Misalnya dalam bidang kedokteran atau istilah teknis dalam permesinan begitu, atau mungkin istilah-istilah teknis dalam bidang-bidang yang lain, tergantung bidangnya apa. Kemudian ada ragam bahasa undang-undang. Ragam bahasa undang-undang ini sangat khas ya. Isinya biasanya sangat membosankan karena kita hanya melihat kata-kata itu saja, menimbang, memutuskan bahwa adalah seperti misalnya undang-undang yang terbaru Omnibus Law, tentang Omnibus Law gitu. Ada 900 lebih, ada yang versi 900, 800, dan 1000 halaman yang kalau teman-teman membacanya pasti juga akan bosan karena ragam bahasa yang digunakan adalah ragam bahasa undang-undang. Kemudian ada ragam bahasa catatan. Ragam bahasa catatan ini biasa kita gunakan ketika kita meninggalkan catatan atau ketika kita mencatat sesuatu. Yang terakhir adalah ragam bahasa surat. Sangat khas ya ragam bahasa surat. Ada tanggal dan lain-lain. Kemudian biasanya di sana juga tergantung suratnya, apakah surat pribadi ataukah surat dinas gitu. Nanti juga akan berbeda. Yang kedua, kita lihat dari hubungan antar pembicara. Kalau kita melihatnya dari sudut pandang hubungan antar pembicara, jenis ragam bahasa ini ada ragam bahasa resmi, kemudian ragam bahasa santai, ragam bahasa akrab, kemudian ragam bahasa baku, dan ragam tak baku. Pembedaan ragam bahasa resmi, ragam bahasa santai, dan ragam bahasa akrab, dan ragam baku dan tidak baku ini tidak bersifat mutlak. Artinya, teman-teman mungkin menemukan pembagian-pembagian lain yang tidak sama persis dengan apa yang saya sampaikan ini. Misalnya, di beberapa buku yang lain, di beberapa artikel, teman-teman bisa menemukan bahwa berdasarkan hubungan antar pembicaranya, dilihat dari sudut pandang hubungan antar pembicara, jenis ragam itu ada ragam resmi, kemudian ragam
santai, kemudian ragam konsultatif misalnya. Bisa saja teman-teman menemukan seperti itu. Sekarang yang saya bahas adalah mengenai yang ragam resmi, kemudian ragam bahasa santai, ragam bahasa akrab, dan ragam baku dan ragam tak baku. Ragam bahasa resmi ini biasa kita temukan dalam situasi-situasi yang resmi, misalnya situasi-situasi kenegaraan atau situasi-situasi acara kenegaraan maksud saya, atau di acara-acara resmi yang lain. Yang kedua adalah ragam bahasa santai. Ragam bahasa santai ini menyesuaikan dengan acaranya, otomatis acaranya adalah acara yang santai. Misalnya ketika teman-teman mengikuti reuni atau mengikuti sebuah acara yang tidak begitu resmi, bukan acara yang formal dan penuh protokoler begitu, biasanya ragam bahasa yang digunakan adalah ragam bahasa santai. Yang ketiga adalah ragam bahasa akrab. Ragam bahasa akrab ini biasa digunakan oleh orang atau sekelompok orang yang sudah akrab satu sama lain. Misalnya kalau di santai kita tetap menggunakan kata saya, kalau di ragam bahasa akrab kita menggunakan kata aku. Yang keempat adalah ragam baku dan yang kelima adalah ragam tak baku. Ragam baku dan ragam tak baku ini lebih berkaitan dengan penggunaan kata-katanya. Di ragam baku, karena kata-katanya baku, biasanya itu juga merupakan sebuah acara yang resmi. Acara yang resmi, sementara di ragam tak baku, kata-kata yang digunakan biasanya kata-kata yang tidak baku, beberapa kosakatanya merupakan, bahkan mungkin merupakan campuran antara bahasa Indonesia dan bahasa yang lain, dan karena ragamnya tidak baku, biasanya ditemukan di situasi-situasi yang non-formal atau tidak begitu resmi. Yang ketiga, kita melihat ragam bahasa berdasarkan pokok persoalannya. Kalau kita melihat dari sudut pandang pokok persoalan, kita akan menemukan ragam bahasa undang-undang, kemudian ragam bahasa jurnalistik, ragam bahasa ilmiah, kemudian ragam bahasa sastra, dan ragam bahasa sehari-hari. Teman-teman bisa lihat ini merupakan hal-hal yang berbeda, ada undang-undang, kemudian ada jurnalistik, kemudian ada ilmiah, otomatis di undang-undang itu ragam bahasa undang-undang biasa teman-teman temukan di undang-undang, ragam bahasa jurnalistik biasa temukan di tulisan-tulisan jurnalistik atau karya-karya jurnalistik. Yang ketiga, ragam bahasa ilmiah yang paling biasa teman-teman gunakan untuk menyusun karya tulis ilmiah atau menyusun artikel ilmiah. Yang keempat ada ragam bahasa sastra berkaitan dengan karya sastra seperti cerpen-cerpen atau novel begitu. Dan yang terakhir ragam bahasa sehari-hari, yakni bahasa yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita melihat ragam bahasa berdasarkan pokok persoalannya, dari sudut pandang pokok persoalannya, di saat yang sama sebenarnya kita juga sedang berbicara mengenai laras bahasa. Laras bahasa ini ketika ada bidang-bidang tertentu yang mengharuskan kita untuk menggunakan gaya yang berbeda. Misalnya sebuah kata yang sama ketika ada dalam bahasa sehari-hari bisa diungkapkan menjadi kata-kata dengan kata-kata yang berbeda saat ia ada di ragam sastra misalnya. Kata aku ingin minum bisa di dalam bahasa sastra ketika teman-teman menggunakannya dalam ragam sastra, teman-teman bisa menuliskannya dengan aku merasakan gelombang kekeringan yang menguar dari tubuhku. Ku ambil seteguk air agar ia mampu mendinginkan semua yang panas di tubuhku. Misalnya seperti itu. Ketika kegiatan aku minum begitu, di ragam bahasa yang lain bisa menjadi kosakata-kosakata yang berbeda walaupun intinya sama. Ketika memilih menggunakan bahasa undang-undang, bahasa jurnalistik, dan lain-lain itu tadi, sebenarnya kita sudah menggunakan laras bahasa. Tadi saya sempat menyinggung tentang penggunaan ragam baku. Nah, situasi resmi apa yang menuntut ragam baku? Yang pertama adalah komunikasi resmi. Komunikasi resmi ini misalnya surat menyurat resmi, kemudian surat menyurat dinas, pengumuman yang dikeluarkan oleh instansi-instansi resmi, penamaan dan peristilahan resmi, perundang-undangan, dan lain sebagainya.
semua komunikasi resmi dalam bentuk surat menyurat atau dalam bentuk pengumuman biasanya digunakan dengan menggunakan ragam baku. Yang kedua adalah wacana teknis. Wacana teknis ini meliputi laporan resmi dan karya ilmiah. Laporannya laporan resmi ya, karena bisa jadi ada beberapa laporan-laporan atau hal teknis atau presentasi yang diminta untuk tidak menyampaikannya dengan laporan resmi. Otomatis ketika teman-teman menyusun laporan resmi, laporan hasil observasi atau laporan kegiatan, teman-teman harus menggunakan bahasa yang baku. Begitu juga dengan penulis, ketika teman-teman menulis karya ilmiah. Yang ketiga adalah pembicaraan di depan umum. Pembicaraan di depan umum ini lebih pada pembicaraan yang bersifat satu arah. Tidak ada feedback dari lawan tutur. Jadi lawan tutur hanya mendengarkan, hanya sebagai pendengar, dan yang satu orang sebagai pembicara. Misalnya di ceramah, kuliah, khutbah, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah dialog. Dialog ini merupakan pembicaraan dengan orang yang dihormati. Ketika teman-teman berbicara dengan orang yang teman-teman hormati secara tidak langsung, biasanya teman-teman akan menggunakan secara tidak langsung, secara tidak sadar gitu. Teman-teman akan menggunakan bahasa baku. Itu seperti secara otomatis gitu ya. Secara otomatis beralih ke ragam bahasa yang lebih baku. Meskipun demikian, walaupun saya mengatakan bahwa pembicaraan dengan orang yang dihormati itu menggunakan ragam bahasa baku, bisa saja ragam bahasa baku ini diselipi dengan kosakata bahasa lain yang di sana ada maksud untuk menghormati. Misalnya ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua, kita menggunakan bahasa baku, dan di akhir atau di tengahnya kita sisipkan kosakata dari bahasa Jawa ya, misalnya bahasa Jawa yang kromo inggil begitu, ke dalam ucapan teman-teman atau dalam komunikasi teman-teman untuk lebih menunjukkan penghormatan teman-teman terhadap lawan bicara. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silakan ditinggalkan di Google Classroom. Nanti akan saya jawab. Kemudian ada kegiatan lanjutan, buka file artikel atau makalah karya sendiri yang pernah dikirimkan di awal kuliah. Atau jika teman-teman lupa mana artikel yang pernah dikirimkan di awal kuliah, teman-teman bisa mencari artikel lain atau makalah karya teman-teman yang lain selain dari yang sudah dikirimkan itu. Kemudian tandai kata-kata yang tidak baku atau tidak sesuai, dan tandai pula ejaan atau tanda baca yang tidak tepat. Jadi menandai kata-kata dengan ejaan, penggunaan huruf kapital, penggunaan tanda titik, tanda koma yang tidak tepat. Kemudian teman-teman bisa menggunakan fitur review. Terus di ini komen, di bagian review itu ada komen. Nah, silakan teman-teman menggunakan fitur tersebut. Kalau teman-teman tidak menggunakan fitur review kemudian komen, teman-teman bisa menggunakan fitur-fitur yang lain yang fungsinya sama, memberikan tanda kemudian diberi komentar. Silakan sampaikan pertanyaan di kolom komentar Google Classroom. Saya cukupkan presentasi ini. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.